datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ini adalah sumber daya dunia seperti yang Anda minta. Setelah sebuah suara bergema, tiba-tiba sebuah kilat menyambar di kehampaan. Kemudian sebuah bola cahaya yang cukup besar perlahan muncul. Jelas, bola cahaya ini adalah sumber daya dunia yang merupakan sumber dari segalanya. Tapi itu juga merupakan keberadaan yang tidak nyata. Dan hanya kehendak Dewa Iblis Abadi yang dapat mewujudkannya. Ini asal mula dunia. Namun tanpa harta rahasia yang dapat membawa asal-usul dunia ini, akan sulit untuk membawanya pergi. Bagaimanapun ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam ring ruang. Suara kehendak Dewa Iblis segera memperingatkan Xiaoyan. Karena hanya satu sentuhan saja, itu bukanlah sesuatu yang dapat seseorang tanggung. Padahal itu, Xiaoyan melihat bola cahaya yang muncul di depannya, kemudian ada kilatan aneh di matanya. Seperti yang dijanjikan, ini adalah 3/10 dari sumber daya dunia dan dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk menukarkan daun pohon dunia, untuk memperbaiki pembatasan dunia. Suara halus dari kehendak Dewa Iblis Abadi terus bergema. Hei, 3/10 sumber daya dunia sangat megah, bahkan cukup untuk membuat subdunia. Sumber daya dunia itu terlalu banyak dan tidak ada cara untuk mengambilnya. Saya mendengar tentang dunia Taisu, apa monster yang logam yang sangat besar, dan mereka dapat menyerap sumber daya dunia. Di samping itu, sumber daya seperti itu tidak dapat diambil sama sekali. Jadi tidak heran kehendak Dewa Iblis Abadi bersedia setuju. Jelas, semua orang yang hadir pasti merasa bahwa Xiaoyan tidak dapat mengambil begitu banyak sumber daya dunia, sehingga 50.000 orang kuat di keabadian para dewa membuka mulut mereka satu demi satu. Bagaimanapun segala sesuatu di depan mereka, sulit untuk tidak membiarkan orang-orang kuat ini mengobrol satu sama lain. Namun Xiaoyan mengabaikan komentar ini. Kemudian dia hanya membalikkan telapak tangan daun dunia yang bersinar samar muncul di tangannya. Saya masih perlu mengirimnya ke Sensi. Setelah Xiaoyan mengeluarkan daun dunia, dia sekali lagi meminta kehendak Dewa Iblis Abadi melakukan sesuatu. Dan dia hanya bisa memilih untuk menyetujui permintaan Xiaoyan. Segera semua orang melihat ketiadaan di depan mereka mulai runtuh, seolah-olah itu seperti cermin yang pecah. Setelah masuk ke celah ini, mereka semua akan menuju ke dunia Sensi. Namun tidak ada jaminan, karena ada penghalang dunia di dunia Sensi. Saat mereka masuk ke dunia Sensi, tubuh mereka akan masih utuh. Bagaimanapun semua makhluk hidup yang tidak memiliki persetujuan dari kehendak dunia, tentu saja akan diblokir untuk masuk. Jadi, Anda harus mendapatkan persetujuan kehendak Sensi terlebih dahulu. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengangguk. Segera di bawah tatapan banyak mata semua orang, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergerak langsung menuju bola cahaya sumber daya dunia. Kemudian Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba tampak ada daya isap yang kuat di telapak tangannya, sehingga bola cahaya yang bertransformasi dari sumber daya dunia tampaknya itu diserap oleh telapak tangan Xiaoyan. Hei, ini memang yang mulia. Dia sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga sumber daya dunia yang begitu besar sebenarnya dapat diserap ke dalam tubuh. Kekuatan langkah ke-9-nya itu benar-benar palsu. Kalau ada yang tidak membuka matanya, mungkin kita tidak sengaja memprovokasi dia. Saat adegan ini muncul, 50.000 keabadian para dewa tidak ada yang akan meragukan Xiaoyan lagi. Ada satu hal lagi yang belum selesai, kata Xiaoyan dengan serius. Bagaimanapun masih ada komisi dari nomor 2, dan Xiaoyan harus menemukan roh pedang untuknya, yang dinamakan sebagai iblis. Hanya saja komisi ini agak aneh. Apakah roh pedang ini lebih kuat dari Dewa Jiang Tianxun? Secara logika, jika Jiang Tianxun ingin membunuh seseorang, siapa yang bisa lolos dari kejaran Jiang Tianxun? Jadi, mengapa ada komisi ini? Sambil berpikir, Xiaoyan segera melanjutkan.
Tolong bantu saya satu hal lagi. Saya ingin mencari pria bernama Dinmo. Dia mungkin manusia, tapi mungkin juga roh. Jelas, mengenai permintaan Xiaoyan, kehendak Dewa Iblis Abadi tidak pernah menolaknya. Selama itu tidak berpengaruh pada kehendak dunia. Karena saat dia memilih untuk bekerja sama dengan Xiaoyan, dia juga telah mengembangkan takdir yang berhubungan dengan Xiaoyan. Dan kehendak Dewa Iblis Abadi juga ingin berteman dengan Xiaoyan. Bagaimanapun, memenangkan hubungan antara dunia sensi dan dunia kuno Dewa Iblis Abadi lebih penting daripada memperbaiki pembatasan dunia. Oleh karena itu, kehendak Dewa Iblis Abadi masih tidak bermoral saat membantu Xiaoyan. Lagi pula dengan cara ini, dunia kuno Dewa Iblis Abadi bisa berharap untuk saling bergantung dengan dunia sensi di masa depan. Jadi setelah Xiaoyan selesai berbicara, sebuah retakan segera muncul di kehampaan. Kemudian berbagai sosok segera muncul. Dan di antara ratusan sosok yang muncul, ada pria dan wanita di antara mereka. Bahkan ada binatang buas. Namun Xiaoyan hanya meliriknya, karena hal ini pada dasarnya pasti di antara sosok-sosok ini. Tapi tidak ada Dinmo yang dia cari. Setelah beberapa saat, 100 orang lagi dikirim, dan Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya setelah mengamati matanya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang bernama Dinmo di seluruh dunia. Bahkan dengan bantuan kehendak Dewa Iblis Abadi, hal semacam ini juga sangat sulit ditemukan. Dan itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Namun sosok-sosok ini terus bermunculan dari celah. Tapi setelah Xiaoyan meliriknya, dia masih menggelengkan kepalanya hingga beberapa waktu berlalu, berubah dari kelompok demi kelompok. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang dicari Xiaoyan. Meskipun mengalami begitu banyak kesulitan untuk menemukan seseorang, kehendak Dewa Iblis Abadi hanya masih dapat membantu dengan cara ini. Lagi pula, hal ini juga umum terjadi di dunia. Karena Xiaoyan mengambil kesulitannya, ini juga sudah merupakan cara tercepat. Jika kehendak Dewa Iblis Abadi tidak saja dapat menemukannya, lalu bagaimana dengan kekuatan Xiaoyan sendiri? Bagaimanapun ini sama saja mencari jarum di tumpukan jerami. Setelah mencari tanpa kenal lelah di antara ratusan sosok yang muncul, kali ini kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu dengan liar ke salah satu sosok yang memiliki aura lemah. Dan itu langsung menarik perhatian Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan menatapnya, sepertinya sosok ini segera menyadarinya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba bergerak, berubah menjadi aliran cahaya. Melihat itu, Xiaoyan langsung membalikkan telapak tangannya. Kemudian sebuah batu giok muncul di tangannya. Sebelumnya, saat Xiaoyan menerima komisi yang diberikan nomor 2, ada 2 pedang yang diberikan nomor 2 kepada Xiaoyan. Jadi sejak batu giok itu muncul, bahkan tidak perlu Xiaoyan untuk mengendalikannya. Kemudian pedang itu berubah menjadi pedang panjang dan terbang langsung menuju aliran cahaya yang melarikan diri. Pada saat ini, kecepatan pedang itu sangat cepat dan keduanya terus bertabrakan di udara, sehingga langsung terdengar suara benturan logam. Tiba-tiba, aliran cahaya itu berubah menjadi sosok dan penampilan sosok itu adalah pria berjubah putih yang memegang pedang panjang. Pedang timur, kenapa Anda tidak biarkan saya pergi? Melihat pria berjubah putih menghadapi pedang dari batu giok, sejak dia melihatnya, Xiaoyan sudah menilai sosok ini tidak mempunyai tubuh fisik, dan hanya sebuah niat pedang. Tanpa bantuan kehendak Dewa Iblis Abadi untuk menemukan tubuh spiritual dunia kuno Dewa Iblis Abadi yang luas ini, pastilah bukan tugas yang mudah. Bahkan orang sekuat Jiuyang Tianxun, dia masih kesulitan untuk menemukannya. Lagi pula, dia juga tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menemukan tubuh spiritual ini. Oleh karena itu, Jiuyang Tianxun mengeluarkan komisi di alam dewa kekacauan. Namun roh pedang ini pasti mempunyai keunikan tersendiri. Itu sebabnya Jiuyang Tianxun sangat ingin untuk menemukannya. Bahkan jika dia harus meminta seseorang untuk menemukannya. Tubuh spiritual, saya ingin tahu apakah panci penekan jiwa memiliki efek ajaib untuk menekannya. Bagaimanapun harta ini mampu menyegel Yetian di dalamnya. Asalkan itu adalah tubuh roh, seharusnya panci penekan jiwa ini bisa menyegelnya.
memikirkan hal ini meskipun Xiaoyan tidak mengetahui itu akan berguna atau tidak, tapi dia akan mengetahui setelah dia mencobanya. Segera panji penekan jiwa muncul dan berkibar di tangan Xiaoyan, kemudian diarahkan ke sosok pria berbaju putih itu. Apa ini? Teriak pria berbaju putih dengan ekspresi terkejut. Jangan melawan. Jelas, Xiaoyan tidak akan menunggu pria berbaju putih bereaksi. Kemudian panji penekan jiwa tiba-tiba menari dan kekuatan isap yang sangat kuat langsung menyelimuti sosok pria berjubah putih, yang membuat sosoknya gemetar hebat. Kemudian, dia segera berubah menjadi pelangi dan mencoba melarikan diri. Namun daya isap yang dipancarkan oleh panji penekan jiwa membuatnya tiba-tiba terhenti. Karena meskipun pria berbaju putih telah melakukan upaya terbaiknya, pada akhirnya dia masih tidak bisa lepas dari daya hisap panji penekan jiwa. Tidak! Segera, Xiaoyan hanya dapat mendengar suara keengganan bergema. Kemudian sosok pria berbaju putih menghilang secara perlahan. Melihat itu, Xiaoyan melihat panji penekan jiwa yang tergantung di depannya, kemudian menatap pedang panjang itu. Setelah pria berjubah putih itu menghilang, tampaknya juga telah kehilangan spiritualitasnya dan ditangguhkan dalam kehampaan seperti patung. Segera, Xiaoyan melambaikan tangannya dan memasukkan pedang panjang itu ke batu giok suyu. Karena terlepas dari apakah pedang ini kuat atau tidak, bagaimanapun pedang ini dari alam para dewa. Jadi Xiaoyan tidak perlu mengeksposnya. Karena selama Xiaoyan menganggapnya tidak aman, maka Xiaoyan akan mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.